berarti kan? Dan itu dalam kurun waktu berapa lama? Kalau waktu berapa lamanya itu nggak ada, Mbak. Cuman kembali lagi, kita ini kan sebenarnya diuntungkan ya. Menjadi fungsional itu diuntungkan karena kita bisa 2 tahun sekali naik pangkat. Saya 2 tahun sekali itu mengacu ke angka kreditnya juga. Betul, jumlah angka kredit. Nah, jadi pertama itu nanti 3A berarti kan, 100. Ya toh? 100 kemudian didiklat, ya kan? Habis didiklat, si sertifikat diklat itu bisa diklaim. Masuk, masuk gitu kan. Diklat kan lama tuh. Ya kan? Terus diklat prajabatan itu juga bisa masuk, Mbak. Gitu. Nanti kalau dari angka 3B kecil, cuma butuh 50, merem aja udah. Kalau udah itu Mbak, Masya Allah. Alhamdulillah. Karena saya begitu. Iya kan kalau 100. Udah masuk karena dia modalnya pendidikan, Bu. 100 itu dari angka pendidikan, dari angka ijazah. Gitu. Jadi saya dulu ya saya dari terampil karena saya D3 masuknya. Jadi 2C saya masuk di LIPI. Jadi benar-benar merangkak betul gitu. Struggle ya. Dan ya kabarnya sih saya Pranata Humas Madya termuda se-Indonesia. Gitu. Jadi kebayang ya kalau dari ini mah apalagi masih muda-muda ini mah selesai. Gitu. Ya siaran pers khususnya kan, berita-berita. Nah, ini yang belum ada nilainya di dalam Juknis ini adalah memviralkan. Itu belum ada. Di dalam usulan yang baru, yang revisi Permenpan, Juknis, itu ada, sudah ada. Juga untuk bikin film, itu belum ada di sini, belum. Nah, bagaimana menyiasatinya? Memang saya tahu effortnya itu sangat, wah ya, bikin film gitu loh kan, bisa berhari-hari di lapangan, bisa macam-macam lah. Tapi yang bisa diklaim apa? Skenario, kan? Naskah narasi, storyboard, itu bisa. Sebenarnya saya D3 broadcast. Jadi dulu sih ketika punya film, nggak ada angkanya, masuk di mana, nggak ada butirnya gitu, nggak ada kamarnya. Jadi masuk di mana nih ya? Sudah, akhirnya skenario yang saya ini kan. Padahal effortnya kan berhari-hari kita di lapangan gitu kan. Ya mau gimana lagi gitu. Seperti itu. Nah kalau ada buletin internal, ada kan ya? Nah itu juga ladang gitu. Jadi website, buletin internal itu, jadi website pun kalau di kami kan ada macam-macam ya, ada website LIPI, ada website Satker gitu kan. Dan sekarang website pusat penelitian itu dipegang oleh Humas. Jadi ladangnya banyak gitu. Jadi kalau kedeputian mana ada ininya pegang sama Humas gitu. Gitu ya. Kita itu media sosialnya aja pegang masalahnya bukan Humas. Iya. Betul. Duh, ini padahal keren-keren banget loh ini. Asik. Jadi pas itu ada publikasi yang handle kerjaan sebelum-sebelumnya juga ada. Iya. Iya. Jadi itu kesempatan ya bikin SOP kan, karena belum ada kan, bikin proses bisnisnya seperti apa gitu kan, dari mana ke mana, sehingga positioning kita di organisasi itu jelas gitu. Tapi kan kalau misalnya kita di Kominfo itu secara detail jelasin kan, Mbak? Iya, ada iya. Nanti ada prakteknya juga kok gitu di Kominfo. Berarti sebenarnya bicara angka kredit itu harus naik ketika kita mau naik level kan. Betul. Misalnya kalau ngejar angka kredit terus argo jalan terus. Jadi kalau misalnya startingnya ini 100, apakah tahun depannya harus naik lagi? Itu kita nggak mau naik level juga, Mbak? Iya pasti naik, maksudnya pasti akan bertambah ya, karena kan kita bekerja. Jadi seiring kita kerja ya berarti ada angka kredit di situ. Jadi gini gitu. Makanya saya bilang linear kan.
gitu. 100 itu berarti udah modal awalnya. Modal awal, betul. Tinggal nyari 50. Kita mau naik ke 3B, kemudian 50. Itu nggak ada kurun waktunya. Misalnya aku setahun bisa 50 misalnya nih. Nanti tahun depannya udah bisa 3B gitu atau gimana? Sebenarnya idealnya kan 2 tahun ya. Jadi kenapa kita diminta 1 tahun sekali ya, diimbau gitu ya, 1 tahun sekali untuk mengumpulkan supaya kita tuh nggak lupa, supaya itu bagian dari kontrol karir gitu. Jangan sampai di tahun pertama kita sedikit atau sebaliknya gitu banyak gitu, tahun keduanya sedikit. Nah itu kan berarti kan karir kita nggak bagus gitu kan. Iya kan yang bagus kan stabil ya gitu kan. Gitu. Ya, kalau saya dulu gini, berapa saya butuhkan 2 tahun ke depan? 100. Oke, berarti tahun ini saya 50, tahun depan 50. Saya gitu. Meleset dikit ya 60-40 gitu. Atau 60-60 bahkan kan di luar dari target gitu. Gitu sih. Dan itu kalkulasi nggak sih Mbak sampai? Betul. Oh, jadi kan 100. Misalnya Mbak ngajuin lagi 75 misalnya, supaya nggak berat nih untuk yang berikutnya, bisa. Kalau 75 itu goal semua, bisa. Jadi next levelnya itu cuma kurang 25. Kemudian ngajuin lagi, ngumpulin 50, goal lagi semua, bisa. Itu buat tabungannya di situ. Tapi untuk unsur 4 nggak ada tabungan. Putus-putus gitu, sesuai dengan label ini gitu. Maksimal 20 ya 20. Jadi kalau mau nabung di unsur lainnya gitu. Ya saya sih pesennya lanjutin sekolah sih. Itu setelah kita lulus ya? Iya, gitu. Sekolah. Itu tapi jurusannya harus komunikasi ya Pak? Sebaiknya komunikasi. Kalau misalnya kita kan ada nih, kita mau ambil kajian penegakan HAM. Misalnya itu nggak bakal dihitung apa gitu. Kan bisa ambil komunikasi politik. Komedia bisa, kajian media bisa, kajian budaya, pemantauan, biar makin terpantau. Maunya ke penegakan dulu. Senangnya yang tegak-tegak soalnya ada. Kamu mau ke arah mana coba? Jadi apa yang nggak ada, bebas. Mankom nggak boleh, nggak masalah. Kenapa saya sarankan untuk ke komunikasi ya? Karena kan kita dalam rangka penyempurnaan ya, dalam rangka penajaman supaya kekhasan Pranata Humas ini makin jelas gitu loh. Jadi kalau tidak didukung dengan formalitas pendidikan yang formal gitu, ya gini lagi. Jadi sebenarnya Pranata Humas itu apa gitu kan? Jadi bias lagi gitu nanti. Gitu Mbak. Ini iklan dulu ya Pak ya, Iya. Soalnya bagian pegawai kita belum tahu. Nah, harus tahu dan harus disiapkan anggarannya. Kemarin Bu, orang pegawai dia nanya aku telepon, katanya gini, Humas tuh perlunya apa? Terus mau ngundang siapa untuk nanti Pranata Humas tuh apa yang perlu disiapkan untuk tata rumah, termasuk gitarnya dan nanti kasih ke aku, biar ke pegawai yang fasilitasi. Jadi untuk diklatnya udah tahu ya biayanya? 12,5. 12,5. 1 orang. 12,5. Itu selama berapa, 2 minggu ya? Atau 3 minggu? 3 minggu ya? 3 minggu. Betul. Jadi sarannya memang kalau bisa separuh-separuh supaya humasnya nggak kosong. Gitu. Saya juga kemarin agak kelimpungan juga. Kan banyak nih yang baru kan. Aduh, dilalahnya baru separuh, terus reor. Aduh nih, merasa bersalah dong. Karena memilih betul kan itu kan. Siapa duluan yang diduluin, siapa nih yang diprioritaskan gitu. Aduh, itu bener-bener kan nggak enak ya rasanya. Tapi alhamdulillah semuanya udah selesai, semuanya dapat. Itu di masa yang, aduh, kehilangan namanya 3 minggu kita nggak bisa nyuruh apa-apa kan. Berjibaku sendiri.
tertentu aja atau udah terjadi itu? Setahun itu terus kok Bu, terus dia terus. Jadi ahli terampil dia gitu. Ininya jadwalnya. Iya, di Pusdiklat Kominfo. Itu atau bisa juga beli slot kalau mau, bisa. Jadi minta ke Pusdiklatnya surat permohonan untuk semuanya nih langsung gitu. Beli slot. Nih tanggal segini sampai tanggal segini gitu. Bisa kayak gitu. Betul. Bisa. Betul. Iya. Cepet-cepetan betul. Saya makanya bersyukur banget begitu gini. Betul Bu. Iya. Gitu. Jadi bisa. Kan banyak kan. Iya. Cuman jebret selesai daripada ngantri kan nggak jadi. Betul, ada minimal orang. Jadi waktu yang terakhir itu Bu, ini cerita. Iya. Nanti bisa merger sih sama lembaga lain. Jadi waktu diklat yang batch terakhir kurang 1, untungnya dia ngasih tahu di hari H. Coba kalau ngasih taunya sebelumnya, batal lagi tuh. Gitu. Jadi karena kurang 1 ngasih taunya di hari H, ya tetap jalan gitu. Jadi memang mendadak dia nggak bisa, baru ngasih tahu, akhirnya kalau nggak salah jadi cuma 19, minimal 20 kalau nggak salah. Gitu. Tetap ngantri. Inpasing udah nggak diklat lagi. Enak tuh. Aku juga inpasing dulu, nggak pakai diklat. Ya enak juga, diklat kan enak juga. Jadi lebih tahu kan seluk-beluknya. Nanti ada simulasi ngitung ini juga kok. Ngitung bukti fisik. Gitu. Seru lah pokoknya. Itu kalau ini kan sekarang ini kan banyak sekali dengan fasilitas sekarang ini karena pandemi. Kan dari Zoom ini kan ini ada itu diklat. Oh ada Bu, tetap kalau angka kredit tidak berubah Bu, kan memang laporan tetap sama kayak kita bikin rilis kan tetap juga kan, berita upload website semua tetap biasa aja. Diklat, nampu Bu. Tenaga sekarang kan kalau tempat itu kan stopan, juga bisa masuk dalam poin dalam rencana Mas. Bisa Bu, nanti kan Masnya bisa bikin laporan penyelenggaraan dari sisi dokumentasi. Gitu. Gitu. Ada lagi mungkin kekhawatiran gitu dalam menjalani proses. Enggak masalah, enak. Diklat Prahom itu menyenangkan. Jadi memang dikontak aja di diklatnya, tanya kapan, karena kami siap. Biasanya kalau anggarannya udah siap pasti akan diprioritaskan. Gitu. Ke Kominfo-nya atau ke diklatnya? Iya. Iya, tapi di state aja. Kami ini soalnya dari instansi kami udah siap anggarannya. Bisa kapan? Nah, kan tadi udah ada lampu hijau. Pegawaiannya itu dari awal nggak ngerti kalau misalnya ikut peralatan humas, kan ada jalannya yang memang wajib diikuti untuk. Jadi anggaran tahun ini belum ada. Berarti. Oh ya nggak apa-apa. Nanti kan begitu, berarti kan sekitar Februari kan? Betul, ya nggak apa-apa. Jadi itu yang tahun depan. Dia ada terus kok. Jadi begitu itu turun. Iya pasti penuh terus kan. Iya. Batasi cuma berapa sih, 20? Iya 20. Iya. Kan gantian, ahli terampil gitu. Gitu. Nggak mesti di sana, maksudnya tadi yang saya bilang beli slot ya. Jadi minimal tetap sih. Tetap 20. Ya, berarti merger aja sama, maksudnya gabung, diajak aja yang lembaga lain. Misalnya Komnas HAM punya Pusdiklat, dari Pusdiklat sendiri gitu.
Kita panggil Iya, trainernya aja, gitu. Itu lebih cepat, itu yang jadi nggak ngantri. Kan banyak, Mbak. Banyak PUPR. Kan? Juga. Banyak, Mbak. Gitu. Iya, Bu. Jadi bedanya, Bu, umurnya 60, Bu. Masih 60 yang Pranata Humas. Iya. 58, Bu. Beda 2 tahun. Kalau sebenarnya keuntungan ya, kalau kita ngomong keuntungan jadi fungsional, itu memang kesempatan naik pangkat lebih cepat, gitu kan. Saya belum bisa bilang bahwa jabatan fungsional ini bisa menambah pendapatan ya, karena tahu sendiri, Prahum kan kecil banget gitu ya. Nah, tapi ini akan berpengaruh pada grade, ya kan, pada tukin, kan gitu. Nah, itulah kalau kita nggak punya jabatan fungsional, maka grade kita akan kecil, akan rendah, gitu. Itu kaitannya ke situ. Gitu sih. Dan ketika kita punya kapasitas juga tentunya ya, punya kompetensi juga, terus kemudian didukung dengan pangkat yang tinggi gitu kan, berarti kan karirnya lebih cepat naik. Misalnya mau ikut open bidding di mana misalnya, gitu kan. Karena secara kemampuan sudah oke, ditunjang dengan administrasi kepangkatan juga oke, sudah bisa gitu, udah tinggal ikut aja open bidding di mana gitu. Itu yang jadi ada punya peningkatan jenjang karir. Dan harus mencintai profesi bukan institusi. Berarti Pak kalau misalnya masalah tunjangan, semua KR sama ya? Sama. Yang beda kan grade kan? Kadang lebih subur. Oh, SPPD-nya yang banyak. SPPD dan grade, Mbak. Tukin kan, tukinnya membedakan kan. Kalau di Komnas HAM udah berapa persen? 60 ya. Di LIPI 80. Dan kita menuju 100. Jadi honor-honor tuh di internal udah nggak ada. Gitu. Udah nggak ada. Terus translog kita juga jadi 1,2. Seingat saya 1,2 deh jadinya. Gitu, 1,2. Waktu aku belum ditetapkan di Sumatera, Iya. Itu saya lihat kan yang di Pranata Humas cuma saya. Hebat berarti Ibu. Karena tunjangannya kecil ya, paling kecil ya. Iya itulah Bu. Jadi kan tergantung kenapa ya. Jadi iya betul. Ini sudah pernah naik sebenarnya dari zaman dulu, cuman kecil naiknya sedikit banget. Dulu tuh 500 untuk Madya, jadi 6,5. Itu kan dikit banget ya. Iya, itu jadi dianggapnya kita udah pernah naik waktu zaman kapan itu, tapi kan naiknya cuman sedikit. Udah nggak ada eselon 3 Bu di kami.
kembali ke fungsional. Jadi saya emang nggak ngaruh Bu, karena emang udah sebelum dari struktural sudah madya. Jadi cuman geser ngelangkah gini doang. Balik lagi ya ke sini lagi udah. Gitu. Ada yang lebih tinggi lagi berarti ya? Iya, mentok madya. Belum ada yang apa? Cuman kan saya masih 4A, masih harus 4E. Oh, kan masih panjang. Jadi ya udah tungguin aja, siapa tahu ada jenjang utama kan dalam waktu dekat. Jadi lebih semangat. Gitu. Iya, makanya ya mudah-mudahan ada kesempatan bisa duduk di utama. Kalau mau pindah ke peneliti ya udah langsung peneliti madya. Kalau udah madya kan pindahnya udah enak. Mau ke Anjak tinggal gitu. Kalau dulu sih yang waktu peneliti dulu kan pertama dulu pernah tuh ada yang yang itu peneliti kecil dibilangnya apa namanya jenjangnya terus lama-lama ada urusan dinaikin gitu sih waktu tahun berapa itu ya? Iya Bu, kan instansi pembinanya LIPI. Ya. Tergantung instansi pembinanya. Seberapa perjuangannya. Gitu. Seperti Arsi Paris kan juga dari Andri-nya kan yang intens. Gitu. Kalau lihat ini kenyataannya di Komnas itu ya. Ini kan yang pada dikasih jabatan katanya kan catat sama ini ya itu iya kan dapat tempat di Kantor Humas dapat jabatan kayak dapat itu koordinator betul. nah kalau koordinator itu kan nggak mungkin hanya bisa fokus dengan pekerjaannya Kantor Humas itu ya itu keseluruhan akhirnya mengatakan koordinator. Saya tidak merasakan begitu sih Bu. Kebetulan saya udah ngerasain duluan ya. Jadi nggak ada tuh sama aja. Justru biasa aja. Justru saya malah jadi nggak punya beban karena ada embel-embel kepala bagian. Gitu. Jadi sama aja. Kan koordinator tuh lebih halus kan kedengerannya buat saya ya. Jadi sama aja. Enak aja gitu. Kan secara struktur kan sampai di kepala biro kan. Bawah-bawahnya. Ya kepala biro juga nanti akan ini kan. Karena kepala biro saya juga udah dapat nih anjak utama, anjak madya kalau beliau madya. Sestama baru utama. Gitu. Jadi beliau nggak masuk di Pranata Humas. Masuknya di anjak. Jadi ketika beliau mengerjakan pekerjaan struktur juga saya ikut meliput gitu ya. Iya. Iya nggak ikut ngeliput gitu sih, maksudnya outputnya kan ya, pertanyaan kan outputnya iya karena dalam satu waktu itu bisa breng. Hari ini saya PLH kepala biro, jadi kok pas ngeliat jatuh loh kok pas banget hari ini ya. Kayak ya gimana ya breng aja, tapi saya karena memang saya juga ikut monefnya gitulah ya, ikut memonitoring, ikut mengevaluasi, mengoreksi, sehingga saya juga punya bukti fisik gitu. Jadi sambil jalan aja, karena kan anak buah kan pasti ke kita kan, semua laporan, surat, draft surat, itu kan pasti ke kita kan. Nah, mana yang bisa dijadikan angka kredit, mana yang tidak, itu pemahaman gitu. Saya udah tahu mana yang ini, kayak draft surat udah nggak mungkin gitu kan. Nah, jadi saya bikin folder lah itu, unsur 2, unsur 3. Kemudian ya alhamdulillah saya masih sempat nulis di media gitu ya. Lumayan lah angka kredit 2 kan. Gitu. Terus nulis jurnal juga karena saya juga kopromotor dari program by risetnya di LIPI. Gitu. 4 mahasiswa bimbingan dan mereka harus ngejar jurnal terindeks Sinta. Gitu. Jadi masing-masing 2 lagi kan. Jadi bakal 8 saya punya jurnal. Yeay. Gitu, walaupun penulis kedua atau penulis ketiga kan. Penulis kedua sih. Gitu. Kan lumayan 40% dari angka jurnal gitu. Coba
saya mau ngomong ini kira-kira Mm-mm. pandangan saya itu benar apa enggak ya? Mm-mm. Saya kan sama di Komnas. Mm-mm. Namanya saya sebagai pengamat humas. Mm-mm. Itu kan kalau saya berharap dengan Komnas HAM, Mm-mm. itu nggak mungkin istilahnya para pengamat humas ini akan ada maju atau istilahnya kenaikan. Mm-mm. Akhirnya mulai sekarang ini setiap kegiatan dicatat Mm-mm. oleh masing-masing humas ya. Mm-mm. Misalnya sekarang contoh kabar membuka acara Mm-mm. ya, poin sedikit. Mm-mm. Pokoknya selama 1 tahun ya, Mm-mm. ya Mm-mm. semua kegiatan itu dikumpulin, nanti ditulis dimasukkan di daftar yang Ya, itu betul. ya. Terus udah yang penting kepada udah kita maju aja ke Kominfo. Cek dulu nih angkanya udah memenuhi belum? Gitu. Untuk menilai angka sudah memenuhi itu gimana? Ada di sini, Bu. Iya. Ini jadi 1. Ini di lampiran 3, lampiran 4 untuk yang sarjana ya. Untuk yang S1. Untuk yang S2 di lampiran 5 dan S3 di lampiran 6. Ini udah satu paket di Permenpan nomor 6 tahun 2014. Gitu. Udah ada angka-angka ininya. Harus berapa gitu, Bu. Angka-angkanya berapa itu misalnya kayak memberikan pelayanan informasi dalam bentuk ceramah 0,02 gitu kan. Terus misalnya Ibu presentasi 0,01. Terus Ibu pidato, bikin naskah pidatonya misalnya. Tapi itu kan pelaksana lanjutan ya, maksudku ini hanya sebutan. Misalnya kita lihat di ahli lah, ya. Harus berapa kali gitu kan pertanyaan Ibu ya? Ya maksudnya kita bisa mengurus untuk depan, untuk minta penilaian ke Kominfo. Apa yang harus berapa nilai atau ya kalau makanya tergantung jenjang Bu. Kalau Ibu di 3D mau ke 4A berarti Ibu harus mengumpulkan sebanyak 400. Jadi Ibu kurangnya 100 doang gitu. Nah 100 nih Ibu udah punya dalam 2 tahun atau 3 tahun ke depan Ibu udah punya sertifikat diklat apa misalnya atau sertifikat atau misalnya pas banget Ibu dapat Satya Lancana yang berapa puluh tahun gitu kan. Itu bisa masuk di unsur 4. Terus Ibu sekolah lagi misalnya. Bisa lagi dapat. Terus Ibu ngerjain apa nih di misalnya bentar saya cari yang muda ya. Ini sama sih memberikan pelayanan informasi, tapi kalau di ahli angkanya sedikit lebih gede 0,04. Muda, kalau di muda itu bisa ngerjain kerjaan pertama dan madya, itu keuntungannya kalau di muda. Mengolah isu publik, mengolah konten media. Kemudian banyak banget Bu, kalau di muda mah strategis dia. Kalau yang susah itu di madya itu susahnya itu. Karena dia nggak bisa ke atas kan. Dia ngerjain kerjaan muda. Dan kerjaan muda itu sedikit yang bisa dikerjakan. Serius. Dia jadi susah. banyak ya sarannya itu masuk enggak mudah ya? Harus enjoy sih Bu. Jadi jangan jadi beban. Karena beruntungnya sekarang tidak ada pembatasan harus maksimal 5 tahun baru 5 tahun tidak mengajukan, maka dikasih waktu 1 tahun kemudian. Dalam waktu di tahun ke-6 masih belum mengajukan juga, maka dia putus fungsionalnya. Dia harus pindah ke fungsional lain. Gitu. Nggak boleh balik lagi ke Pranata Humas. Gitu, Bu, ceritanya. Tapi sekarang sudah tidak ada. Sekarang terus aja terus. Tuh, nggak ada pembatasan sementara, pembebasan sementara. Nggak ada. Kalau nggak salah ya yang terjadi di Komnas kan gitu. Nih, kayaknya ini pas nih sama Ibu nih. Dicocokin aja. Langsung loh. Memberikan konsultasi, tuh kan, advokasi atau negosiasi pada pelayanan informasi dan kehumasan. Ya kan? Itu kayaknya daily-nya Ibu ya. Banyak melakukan itu ya. Terus juga PPID, siapa yang PPID di sini? PPID kok kan pasti banyak nih tamunya nih.
ya kan? Pemohonnya pasti banyak, ya kan? Nah. Oh gitu. Oh my God, terjadi pergeseran. Strukturnya itu harus dirubah. Betul. Sampai sekarang nggak jadi. Makanya kan seperti saya HP, humas, protokol, ajudan itu kan iya. Ini sampai sekarang juga remaja perubahan. Nah yang sudah terjadi itu biasanya kan kalau struktural harus 4 tahun kan kayak panas. Iya betul. Nah yang sudah terlanjur masuk pemain jalan B, akhirnya sekali 4 tahun kan dia juga nggak mengajukan poin-poin, nggak bisa. Nah itu. Terus di struktural itu karena sudah bukan struktural, gitu, iya kan? Iya. Ya berarti dia harus lewat. Ya jangan nggak diurus. Iya. Kan kalau saya kan lihat, kalau saya sendiri merasa nggak terpikirkan. Yeah. Istilahnya saya itu soalnya udah kerja, ya mau pensiun gitu kan. Anak saya juga enggak. Tugas ibu menyemangati nih, berarti. Nah, supaya kita punya tanda humas itu sampai terjadi. Ini kan yang sudah dibijakan itu ya kayak honor dan sebagainya itu kan tidak maju terus juga bisa naik struktural kalau udah lama di situ. Karena memang tidak supaya nggak ngajuin atau gimana? Karena memang tidak mengajukan dupak. Kurang angkanya. Enggak, tapi maksudnya beliau mengajukan dupak. Karena model kepegawaian itu nggak salah itulah, jadi nggak ada yang ya. Nah ini saya undang itu supaya para perangkat humas harus saling berpegangan. Yang saya anggap sudah anak saya lah gitu, jadi supaya abis ini ada yang minta ongkos pulang ya ibu. Supaya tahu kan. Iya betul bu. Oh, iya. Iya. Tapi agak aneh sih karena informasi publik, maksudnya KIP, DPPID itu nggak di humas tuh aneh juga sih sebenarnya. Semuanya bu aneh. Kalau itu pekerjaan humas. Mungkin saya karena tidak baca tusinya humas Komnas HAM ya, jadi saya nggak kepikiran kalau PPID karena lazimnya PPID itu ada di humas itu. Di sini enggak bagian publikasi ya udah, terus kadang kan jadi bingung juga. Kayak IT juga di luar dari humas. Iya, kalau IT di kami iya ada satu pusat sendiri. Memang itu khusus ngerjain semua ke-IT-an. Di komite juga demikian, ada dirjennya sendiri kan. Harusnya humas sudah ada banyak. Kita konten sih Bu. Ya, kita jadi rumahnya yang bikinin orang IT, kontennya kita yang ngisi gitu. Jadi kalau untuk DSC ada umur batasannya nggak maksimal berapa? 5 berapa ya? Untuk yang ini kan masih ini kan nanti didaftarkan ke DSC jangan sampai 56 kalau nggak salah deh ya. 55 atau 56 ya? Terakhir. Lupa saya. Maksudnya ada umurnya nggak? Maksudnya kalau peneliti kan tadinya Pak Guru sekarang 52. Iya, umur terakhir kan maksudnya kan? Ada. Berapa tahun sebelum pensiun gitu kan maksudnya kan? Iya, masih bisa. 5 atau 56 ya? Saya lupa. 56 kayaknya deh. Apa 55 ya? Lupa saya. Tapi seharusnya privilege ya kalau yang penyetaraan. Gimana Bu? 2 tahun setelah PNS. Oh itu maksudnya di awalnya. Betul. Oh iya enggak ini. Jadi ya itu betul. Kemudian juga setelah diklat
ini kan udah untung diangkat dulu ya, dilantik dulu baru diklat kan. Ada yang diklat dulu nggak dilantik-lantik, sehingga dia harus diklat ulang. Ada yang begitu, gitu. Jadi makanya, gitu, masih beruntung. Gitu. Gitu Bu, betul itu betul tadi 2 tahun, betul. Iya, iya, betul. Kemudian juga organisasi harus punya ABK ya, analisis beban kerja, ya kan? Betul. Jadi di situ kelihatan berapa orang peranata humas yang dibutuhkan. Kalau di LIPI kan udah over kan sebenarnya. Jadi nggak bisa lagi ngambil. Bahkan yang ada itu kalau bisa suruh pindah-pindah. Gitu. Karena udah over. Kami kan terbanyak se-Indonesia, Bu. Terbanyak se-Indonesia. LIPI, peranata humasnya. 131. Wah, mau saya. Saya duluan apa ya? Gitu. Ada lagi nggak pertanyaan? Memang kognisi ya menurutku sih yang harus diinikan. Silakan, Mbak. Iya, kayak gitu. Dukungan dari instansi dan kemajuan juga secara proaktif bersama-sama mengingatkan kepegawaian kita tuh sudah harus yang next level. Betul. Bukan hanya penerimaan CPNS aja, tapi sudah berlaku. Coba. Iya.